Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Baik, hari ini materi pembelajaran kita coba dibuka buku briliannya di halaman 26, yaitu kita masuk kepada materi inverse matrix. Nah, coba diperhatikan di dalam buku ini sudah disajikan untuk mencari rumus inverse matrix jika diketahui jika A adalah matriks A, B, C, dan D, maka inverse matriksnya adalah 1/determinan matriks A-nya. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang determinan. Nah, determinan itu kalau dia berordo 2 kali 2, maka cara mencarinya adalah diagonalnya ya nak ya. Berarti kalau dia matriksnya A, B, C, D, maka determinannya A dikali D dikurang B dikali C. Sudah, nah itu kita dapat dulu determinannya, baru dibagi 1 dibagi determinan matriks A-nya, kemudian perhatikan matriksnya. Nah di sini dia harus ditukar posisi. Yang tadi posisi A-nya yang di pertama, maka posisi A-nya menjadi berpindah dengan posisi D. Maka di sini menjadi D, di sini A-nya. Nah, mereka berpindah posisi ya. Kemudian untuk B dan C-nya dibuat menjadi negatif. Nah, berarti sini min B, di sini min C. Sudah. Nah, berarti inilah dia untuk rumus untuk mencari inverse dari matriks. Berarti 1/determinan matriks A, ini D, ini min B, ini min C, ini A-nya. Sudah. Nah, di syaratnya adalah determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada keterangannya. Jika sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular, singular itu adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, maka jika determinan dari matriks persegi itu sama dengan 0, atau jika determinan A-nya 0, nah ini ingat ya, tadi kan syaratnya determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, seandainya dia tidak memiliki determinan atau determinannya nilainya sama dengan 0, maka matriks A singular maka disebut dengan matriks A singular. Dan jika matriks A singular, dan jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A-nya disebut non singular. Jadi ingat ya, jadi kalau nilai matriks determinan matriks A-nya bernilai 0, maka disebut dengan matriks singular. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka disebut non singular matriksnya. Nah, kemudian perhatikan lagi ini rumus ini. Dua matriks persegi berordo sama dikatakan saling inverse jika hasil kali matriks satuannya itu AB sama dengan BA atau disebut dengan matriks identitas. Oke, sudah. Perhatikan. Maka A dan B itu saling inverse. Nah, di sini disajikan rumus untuk sifat dari inverse matriks ya. A inverse diinverskan lagi, maka nilainya adalah matriks A. Kembali ke matriks A. Sudah. Kemudian sifat yang keduanya, A kali B dalam kurung diinverskan, maka itu nilainya sama dengan B inverse dikali A inverse. Kemudian jika A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Dan selanjutnya jika jika X dikali A sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Nah, coba perhatikan ini sifatnya ya. Jadi nanti kalau ketemu dengan rumus persamaannya seperti ini, gunakan sifat inverse matriksnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya ada di bawah. Perhatikan contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di situ, jika diketahui matriks A-nya 25, 1, 3, maka tentukanlah inverse matriks A-nya. Maka carilah tadi. Maka A inverse sama dengan 1/6 dikurang 5. Dari mana dapat 6-nya tadi? Ini determinannya. Yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka 1 dikurang 6/5. Baru dikali matriksnya. Matriksnya ingat tadi posisinya dipindahkan. Posisi A sama D bertukar tempat, kemudian C dan D-nya, B dan C-nya dinegatifkan. Maka 3 min 5 min 1 2. Maka diperoleh nilainya 1/1
dikali 3 min 5 min 1, 2. Maka diperoleh inversnya adalah 3 min 5 min 1, 2. Sudah? Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan. Nah, ini dalam bentuk sifat matriksnya. Nah, jika A 1, 2, 3, 3 dan A inverse dikali B, nah ini persamaannya. A inverse dikali B, ini nilai matriksnya. Min 2, 1, 2, 0. Maka tentukanlah matriks B-nya. Nah, kita gunakan sifat di sini tadi, sifat inverse matriksnya. Nah, maka sifatnya menjadi A inverse dikali B sama dengan min 2, 1, 2, 0.